Telur, lauknya telur. Minumnya apa? Air putih. Ada yang minum pakai susu? Ya. Bagus. Sebelumnya dibahasnya dulu. Ya. Dibahasnya dulu ya. Yang tidak hadir? Mbak Adam yang tidak hadir? Tidak. Oke, dibahasnya. Ada Lia Dewi Iza? Adila? Hadir, Bu. Adinda? Hadir, Bu. Aisyah? Hadir, Bu. Albiza? Hadir. Atta? Hadir, Bu. Atala? Hadir, Bu. Aska Orlando? Enggak, Bu. Oh iya, Bunga Ramadhani? Hadir, Bu. Darin? Hadir, Bu. Zakira? Oke, pada hadir semua ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di hari ini. Alhamdulillah kita diberi tempat sehat. Jadi, aku mau bertanya dulu dengan kalian. Pernah nggak kalian mendapatkan masalah? Kalau pernah, Ibu mau nanya dulu sama saya. Fatir, masalah apa yang pernah Fatir alami? Apa? Malas mandi. Kenapa kok kamu bisa malas mandi? Itu kenapa? Kebanyakan main. Tahu nggak bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Nggak tahu? Nah, di sini kamu harus memahami masalah kamu malas mandi itu. Pertama bisa saja karena capek dan lain sebagainya. Akibatnya kalau malas mandi kita bisa terkena penyakit kulit. Ya. Jadi setiap masalah itu pasti ada solusinya, oke? Jadi sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan menyampaikan dulu materi tujuan pembelajaran Ibu ya. Anak-anak, jadi di sini sebelum memulai materi pembelajaran, Ibu mau menyampaikan dulu isi-isinya ya. Jadi materi Ibu ini tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Lalu Ibu memiliki tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran Ibu itu yang pertama adalah menjelaskan konsep berpikir komputasional. Lalu mengidentifikasi tahapan berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Lalu yang ketiga menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional pada situasi nyata. Itulah gambaran tujuan pembelajaran ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang pandangan ke depan semua. Ibu mau menyampaikan. Kita akan nonton ya, menonton video pembelajaran Ibu. Diperhatikan dulu pagi. Sedangkan pagi ini mengacu pembelajaran menggunakan perangkat teknologi seperti komputer. Sedangkan anak tadi pembelajaran yang tidak melibatkan perangkat-perangkat teknologi bisa menggunakan aktivitas fisik berupa proyek atau permainan. Nah, materi Ibu ini nanti menggunakan anak. Jadi nanti kita mau bikin project. Jadi kelompoknya ya itu ada 4 kelompok. Ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah sekarang kita mau melihat video pembelajaran kita. Dibaca ya. Nah ini dia video pembelajaran yang akan Ibu berikan. Jadi fokus lihat ya. Karena setelah melihat video pembelajaran ini kita akan melaksanakan project. Kalau ada yang tidak memperhatikan, video projectnya bakal kesulitan. Diperhatikan ya anak-anak. Oke, Ibu mulai. Implementasi dalam 4 metode beserta contoh kasus. Berpikir komputasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas informatika. Dalam pembahasan materi minggu lalu,
Sudah dijelaskan bahwa dalam berpikir komunikasi memiliki 4 metode, di antaranya 1. Decomposition, 2. Pattern recognition, 3. Abstraction, dan 4. Algorithm design. Pada video kali ini, Ibu akan mencontohkan kasus dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan 4 metode berpikir komunikasi yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh pertama adalah mencuci pakaian. Mari kita coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir secara profesional, dimulai dari decomposition atau bahasa Indonesianya adalah decomposition. Saat ini kita akan pecah menjadi sub-sub masalah yang kecil dan sederhana. Maka akan dimulai 1. Memilah atau menentukan pakaian berdasarkan jenisnya, yaitu memisahkan baju yang berwarna putih dengan baju yang berwarna gelap supaya tidak benturan, atau memisahkan antara seragam sekolah dengan baju sehari-hari. 2. Menyiapkan alat dapur. Alat berupa mesin cuci, ember, hanger, dan bahan berupa deterjen, air, pewangi, dan pemutih pakaian. 3. Proses mencuci, yaitu dengan menjemur dan lain-lain. Dengan menuliskan langkah-langkah mencuci di antaranya: 1. Menyalakan mesin, 2. Memasukkan baju yang telah dibilas, 3. Mengatur waktu dan kecepatan, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan dekomposisi dalam mencuci pakaian. Selanjutnya adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari kesamaan atau perbedaan pola yang ada dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci pakaian. Coba perhatikan gambar. Dalam mencuci pakaian, kita menemukan pola berupa: 1. Untuk mencuci, maka kita membutuhkan air. 2. Untuk mencuci, kita membutuhkan deterjen atau sabun cuci. 3. Kita akan menyalakan mesin dan kita mencuci. 4. Memasukkan ke dalam tabung, dan seterusnya. Pola ini akan terus kita gunakan atau kita ulang-ulang ketika kita akan melakukan kegiatan mencuci pakaian dengan mesin cuci. Berikutnya adalah abstraction atau abstraksi dalam mencuci pakaian. Dalam abstraksi, kita hanya perlu berfokus pada hal-hal yang penting saja dan membiarkan hal-hal yang tidak relevan atau boleh dikatakan tidak penting. Maka contohnya adalah dalam proses mencuci pakaian, kita tidak perlu mengetahui bagaimana hanger pakaian bisa dibuat, karena itu tidak penting. Maksud dari tidak penting adalah mengetahui cara hanger dibuat tidak akan berpengaruh pada proses mencuci baju, karena pembuatan hanger bukan bagian dari proses mencuci baju. Lalu yang terakhir adalah algorithm design. Algorithm design adalah membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dipecah kecil-kecil berdasarkan dari pola yang ditemukan. Dari mencuci pakaian, maka algoritma yang terbentuk adalah: 1. Pilih baju yang akan dicuci. 2. Masukkan ke dalam mesin cuci. 3. Kemudian masukkan deterjen. 4. Tekan tombol sesuai urutan. 5. Tunggu sampai selesai. 6. Ambil pakaian yang telah dicuci dari mesin cuci. 7. Jemur di tempat yang cukup dengan sinar matahari. 8. Jika sudah kering, maka angkat pakaian tersebut. Oke, jadi videonya sudah kita tonton bersama ya. Jadi dalam memasak nasi goreng pun itu bisa jadi masalah kalau kita tidak memahami ya. Masak nasi goreng itu contohnya tadi ada apa? Tadi ada decomposition. Nah, decomposition tadi itu kita disuruh apa? Menyiapkan apa dulu? Alat dan bahan-bahannya apa saja yang harus dipersiapkan gitu. Lalu yang keduanya pola. Setelah pola apa? Abstraksi. Lalu yang terakhir adalah algoritma. Nah, kalau kita masak nasi goreng itu gimana? Gitu. Bisa dipahami caranya? Nah, sekarang Ibu akan membacakan lagi pembagian kelompoknya ya. Itu Revana, Mirza, Zakira, Bella, dan Fatir ya. Mana kelompok 1? Oh iya. Kelompok 2, Mahira, Abi, Bunga, Adida, dan Rafa. Kelompok 2 sudah sesuai? Kalau belum sesuai pindah ya. Kelompok 3, Salsa, Atala, Dila, Adila, Ilham.
bisa. Silakan duduk di kelompok yang sudah diberikan. Ayo, kita mau bikin proyek ya. Siapkan gunting, lem, spidol, taruh di atas meja. Kertas, karpan, apa? Itu kelompok 3. Jelas nggak? Kelompok 3 Salsa, Atala, Bila, Adila, Ilham. Sudah? Anak-anak, kita mau melakukan proyek ya. Jadi silakan keluarkan alat-alat dan bahan-bahannya seperti gunting, lem, karton, taruh di atas meja sekarang. Spidol juga. Nah, perwakilan kelompok maju ke depan mau mengambil amplak yang akan kalian kerjakan ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 amplaknya ya. Silakan diambil. Kelompok 2 amplaknya itu. Kelompok 3 mana? Ya. Ini amplaknya ya. Kelompok 4 ya. Amplaknya. Silakan digunting yang rapi. Dirapikan ke guntingnya ya. Silakan digunting dulu nak. Gunting dulu yang rapi. Ini kan ada yang miring-miring. Digunting dulu yang rapi. Iya, yang rapi, yang masih miring-miring itu dirapikan. Bagi-bagi tugas ya. Ada yang gunting, ada yang bagi rapi, kalau ada yang miring. Nanti ini tahu cara letaknya untuk kelompok 1? Masalahnya apa? Di kelompok 2, di kelompok 1 ini. Berpikir apa? Berpikir apa? Kelompok 1 sudah tahu tata cara letaknya? Belum paham ya? Jadi yang di tengah-tengah itu yang diletakkan itu masalahnya. Apa masalahnya di kelompok 1? Berpikir komposisional dalam membuat kue bolu. Ya, masalahnya dalam membuat kayak bolu kan? Kalau di tengah-tengah. Untuk kelompok 2, 3, dan 4, masalahnya taruh di tengah. Kasih lem taruh di tengah-tengah. Apa itu masalahnya? Masalahnya apa di sini? Ya, berpikir komposisional membuat esai. Masalahnya di sini. Taruh di tengah. Tengah. Ini taruh di tengah. Ya. Kelompok 3 dan 4 paham nggak? Taruh di tengah-tengah masalahnya. Sudah? Masalahnya ditaruh di tengah. Biasanya dikasih lem, tempelkan. Ayo kerja sama. Ini kelompok 4. Ya ini, masalahnya apa ini? Taruh di tengah. Kalau sudah dikasih lem, sudah ditaruh di tengah? Sudah ditaruh di tengah masalahnya? Mau sudah tempel? Baru dikasih taruh lagi. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 4 sudah? Gimana? Sudah ditempel semua masalahnya? Oke, kalau sudah, baru kita mengarah di masalah yang pertama tadi. Masalahnya kan nasi goreng tuh, apa yang harus kita susun? Pertama tentukan dulu decompositionnya. Nah, decompositionnya itu taruh di sebelah kiri paling atas, di ujung. Taruh di ujung, nah gitu. Cari decompositionnya. Decompositionnya udah dipegang? Kasih lem. Ya. Decompositionnya dikasih lem. Taruh di sebelah kiri paling atas. Sampai sekarang. Ayo cepat. Kalau saya beli kompak, langsung ibu kasih hadiah dulu. Kalau nggak kompak, nggak dapat hadiah. Jadi semuanya harus ada. Yang main cari decomposition. Sudah ditempel? Sudah, Bu. Di atasnya itu beri nomor 1. Sudah? Pakai spidol. Kasih nomor. Kalau nggak di bawahnya aja. Di bawahnya nggak apa-apa.
paling bawah? Sudah? Ayo cepetan. Sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan juga boleh. Sebelah kanan aja ya. Sebelah kanan paling bawah. Gimana anak-anak? Sudah semua? Sudah kelompoknya? Masya Allah, pada semangat-semangat kalau gitu maju ke depan. Kelompok mana dulu yang mau maju ke depan nih untuk presentasi? Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, siapa yang ke depan? Sini. Sebelah sini. Untuk kelompok ini perhatikan. Jangan nanya ya. Yang bagian megang sedikit saja. Pegang Indra. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan memberitahukan Mempresentasikan masalah berpikir kompetisional dalam membuat kue bolu. Di komposisinya, komponen pembentuk kue ada tepung, telur, margarin, susu. Terus proses pembuatan kue. Siapkan bahan, terus aduk dan masukkan ke oven dan siapkan. Pemenuhan pola kue bolu. Satu kue bolu 60 menit, satu oven. Jadi durasinya satu kue bolu 20 jam, 20 kue bolu. Nah, pertama menyiapkan bahan, terus mengaduk dan masukkan ke oven dan siapkan kue. Durasi 20 jam, 20 kue bolu, 60 menit, 3 kue bolu, 20 kue bolu, 7 jam. Bagaimana, ada yang mau bertanya di kelompok 1? Oh iya, kelompok 3. Siapa namanya? Saya ingin bertanya, tolong jelaskan kembali abstraksi membuat kue bolu. Ya, jelasin lagi nak, abstraksi membuat kue bolu. Jelasin yang mana? Pengenalan pola, satu kue 60 menit, satu oven. Jadi satu kue bolu 60 menit, satu oven. Ya, maksudnya pengenalan pola yang untuk kue bolu itu dalam membuat satu kue bolu, satu oven satu nih kue bolunya itu durasinya 60 menit. Jadi waktu yang bikin kue bolu itu 60 menit. Satu oven kalau satu kue. Sudah paham belum? Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok yang maju. Kelompok 2, silakan di kelompok 2. Teman-teman, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil presentasi kita. Masalah kami adalah membuat es teh. Dekomposisi, memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Yang pertama, siapkan bahan, teh, gula, air, es batu. Yang kedua, didihkan air. 3, seduh teh. Tambah gula, dinginkan dan beri es batu. Pengenalan pola, proses ini mirip dengan membuat minuman lain. Siapkan bahan, panaskan, seduh dan dinginkan. Dapat digunakan ulang untuk membuat kopi, lemon tea, teh, dan lain-lain. Abstraksi, fokus pada langkah penting menyeduh dan mendinginkan teh. Abaikan merek teh, jenis gula atau warna gelas. Algoritma, langkah-langkah sistematis membuat es teh. 1. Rebus 500 ml air. Masukkan 1 kantong teh ke air panas. Siapkan 3 menit. Tambahkan 2 sendok gula, aduk rata. Tunggu hingga hangat, lalu tuang ke gelas berisi es batu. Ada yang mau bertanya teman-teman? Tolong jelaskan kembali abstraksi dalam membuat es teh. Oke, bagus Kakak pertanyaannya ya. Coba dijelaskan lagi ya abstraksinya
Fokus pada langkah penting menyeduh dan mendinginkan teh. Abaikan merek teh, jenis gula atau warna gelas. Bagaimana Bapak? Jadi abstraksinya itu yang nggak penting itu kita abaikan, nggak perlu kita pikirin mereknya itu apa. Yang penting teh gitu. Yang mau kita sebutkan. Aha. Oke. Beri apa untuk nomor 2? Bagus ya. Lanjut ya. Bapak. Berikutnya maju. Oke, silakan ayo sebentar. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 3 berpikir profesional dalam mencuci baju menggunakan mesin cuci. 1. Dekomposisi, memilih pakaian, memisahkan pakaian berdasarkan jenis masing-masing. Alat dan bahan, menyiapkan ember dan alat cuci. Prosedur mencuci, langkah proses mencuci menjemur dari yang lain. Persamaan perbedaan pola yang ada di dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan. Ketika kita mencuci pakaian, di antaranya, maka akan terbentuk pola. Untuk mencuci, maka kita memerlukan air. Untuk mencuci, kita menggunakan deterjen. Menyalakan mesin cuci, memasukkannya ke dalam tabung. Abstraksi. Setelah menemukan pakaian mana yang kotor, kita akan mengidentifikasi pakaian menurut tingkat kekotorannya dan menyatukan pakaian yang senada agar pakaian dengan warna yang lain tidak akan kelunturan. Pakaian dengan tingkat kekotoran normal membutuhkan 15 ml deterjen cair. Untuk 10 mulai dari memilih pakaian, menyiapkan alat, lalu mencuci, memeras, dan yang terakhir adalah menjemur. Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, tolong jelaskan kembali pola yang cuci baju apa? Pengenalan pola, kita akan mencuci persamaan atau perbedaan pola yang ada dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci pakaian. Di antaranya, maka akan terbentuk pola. 1. Untuk mencuci maka kita memerlukan air. 2. Untuk mencuci kita menggunakan deterjen. 3. Menyalakan mesin cuci. 4. Memasukkannya ke dalam tabung DCT. Oke, bagus. Fokus selanjutnya, lanjut. Hari ini kami akan mempresentasikan berpikir komputasional dengan cara membuat nasi goreng. Kelompok berapa dulu sih ini? Kelompok 4. Kelompok 4. Nah, ya silakan jelaskan Pak. Masalahnya tentang nasi goreng Nak ya. Ayo, apa dulu? Dekomposisi, alat, wajan, spatula, pisau, teflon, kompor. Bahan, nasi, telur, minyak goreng, sosis, daun bawang, bumbu, bawang merah, bawang putih, garam dan gula, kemiri, cabai, kecap. Langkah-langkah, potong semua bahan itu. Ulek bumbu, panaskan minyak goreng agar tidak dan efisien dalam kurun waktu 10 menit. Kita membuat 5 porsi nasi goreng. Tambahkan bumbu dan dalam kurun waktu 10 menit buat sepiring nasi goreng. Kita tidak perlu memperhatikan bagaimana sebuah kedelai dapat diolah menjadi kecap, karena hal itu tidaklah penting. Langkah-langkah, panaskan secukupnya minyak. Goreng telur dan masukkan bumbu. Masukkan nasi putih dan bumbu lainnya. Cek rasa, jika sudah pas angkat dan sajikan. Ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, tolong jelaskan kembali algoritma membuat nasi goreng. Algoritma
Panaskan secukupnya minyak. Panaskan cukup minyak. Terus Goreng telur dan masukkan bumbu. Masukkan nasi putih dan bumbu lainnya. Cek rasa, jika sudah pas angkat dan sajikan. paham nggak bikin nasi goreng? Nanti pulang atau besok pagi praktekan. Tuh, papan algoritmanya kayak gitu bikin nasi goreng. Paham ya? Oke, beri aplaus ke kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Oke, kalau begitu ibu akan mengumumkan kelompok berapa kan yang paling bagus presentasinya. Oke. Kelompok yang paling bagus tadi itu adalah kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Perwakilan saja ya, ibu kasih reward. Silakan maju kelompok 1. Mbak, ketuanya mana ketuanya? Ini perwakilan ya, perwakilan. Nanti dibagi sama teman-temannya, ya dibagi. Sudah? Sekarang proyeknya ditaruh dulu. Kita mau ada tugas individu ya. Sini, ditaruh di depan, ininya. Oke, sekarang ibu mau membagikan LKPD kalian ya di tugas individu. Kerjakan masing-masing ya. Nanti ibu kasih reward lagi. Yang paling cepat mengerjakan. Oke? Ibu kasih waktu baru mulai. Jangan kerjakan duluan. Memperebutkan hadiah ini. Ada yang mau bilang? Banyak Bu. Oke. Silakan beri dulu nama kelas nomor absen sudah? Oke, ibu kasih waktu. J-nya itu 1 menit aja. Apa 2 menit? Satu menit ada 2 menit. Oke, ibu alat ini ya. Cepat. 3, 2, 1, mulai. Ayo kerjakan masing-masing, dibaca, dipahami. Waktu terus berjalan. Tadi kalau memperhatikan, ibu menjelaskan pasti bisa kok. Yang tercepat pertama, ibu yang dapat hadiah. Wow, luar biasa. Kita singkat ya. Kira sekali ya kamu mengerjakannya. Udah dekat belum kerjanya? Coba ibu cek. Karena kita yang Bu, hasilnya? Gimana yang lain sudah? Sudah semua? Kalau sudah dikumpulkan oleh ketua kelompok. Ketua kelompok lagi ya. Oke, setelah ibu cek, kata ibu tadi yang tercepat langsung ibu nilai sempurna itu yang dapat reward. Oke, Fatir ya yang paling cepat menjawab pertanyaan ini berarti dia memperhatikan sekali saat ibu menjelaskan. Sempurna ya, ini 100. Beri aplaus untuk aku Fatir. Tapi kelompok juga yang dapat reward. Silakan maju Fatir. Kalau ini individu punya Fatir sendiri. Kalau yang tadi buat kelompok ya. Silakan duduk. Oke. Jadi itulah materi yang sudah ibu sampaikan kepada kalian.
dan proyek juga sudah kita lakukan. Yuk berdiri semuanya, ya biar kakak bisa ice breaking dulu. Kalau ibu bilang tepuk komputasional, tepuk satu, dekomposisi, tepuk dua, pola, tepuk tiga, abstraksi, tepuk empat, algoritma, tepuk 1, 2, 3, 4, dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma bisa? Oke, berdiri semuanya. Tepuk komputasional, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk 1, 2, 3, 4, wah, luar biasa ya. Silakan kembali. Jadi gimana nak perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran ini? Perasaan kalian gimana? Apa nak? Seru ya. Lalu ternyata setiap masalah itu ada solusinya. Dalam bikin essay aja bisa jadi masalah kalau kita nggak paham alur-alurnya. Ya, jadi kampus itu sebenarnya ada solusi. Bisa dipahami anak-anak? Bagus sekali anak-anak ibu ini semangat, kerjasamanya bagus, semua ke depannya lebih bagus lagi ya.